buat para pejabat dimanapun, di legislatif ataupun di pemerintahan, untuk segera membahas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti di Nepal. Negara Nepal hari ini sedang sangat mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, guys. Dan sudah sekian lama gue nggak buat konten, dan baru ini gue buat konten lagi. Maklum lah, guys, kemarin gue disibukkan nih kan dengan mencari uang untuk keluarga. Oke, guys, demonstrasi BEM UI hari ini menagih ke pihak DPR untuk segera menuntaskan 17 plus 8 tuntutan yang diberikan ke DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yang sangat paling utama cepat diselesaikan atau diproses kepada DPR dan pemerintah, yaitu tuntutan RUU perampasan aset. Dan yang lainnya juga sangat penting dan yang harus DPR proses segera. Jangan sampai nanti akan terjadi demo besar-besaran seperti apa yang terjadi di beberapa hari yang lalu. Demo yang lalu yang tadinya unjuk rasa mahasiswa, ya kan, mengeluarkan aspirasinya, ya kan, kepada pemerintah maupun kepada DPR, yang lalu berakhir ricuh dan anarkis. Dan BEM UI hari ini sudah menyelesaikan demonstrasinya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga berharap kepada DPR untuk segera memproses apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan juga masyarakat. Buat para pejabat dimanapun, di legislatif ataupun di pemerintahan, untuk segera membahas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti di Nepal. Negara Nepal hari ini sedang sangat mencekam. Di negara mereka terjadi demonstrasi besar-besaran dan pembakaran di mana-mana. Lembaga-lembaga, ya kan, dibakar. Banyak mobil yang dibakar. Dan bahkan rumah PM-nya, entah siapa itu, ya kan, rumahnya dibakar, guys. Bahkan istrinya yang berada di dalam ikut terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Dan para menteri kocar-kacir kabur entah kemana, ya kan, takut mereka menjadi sasaran demonstrasi. Dan tentunya kita berharap, ya kan, tidak terjadi di negeri kita tercinta ini. Karena itulah pemerintah dan DPR harus segera menuntaskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Dan yang paling penting itu adalah RUU perampasan aset. RUU perampasan aset dari zamannya Pak Jokowi, ya kan, yang sudah diajukan ke DPR untuk segera dituntaskan, namun sampai detik ini belum juga terwujud. Ada apa dengan DPR? Bukankah RUU perampasan aset itu adalah hal yang sangat baik agar para pejabat tidak lagi atau takutlah untuk korupsi? Atau jangan-jangan
para pejabat ini takut kalau RUU perampasan aset dapat diwujudkan, mereka tidak dapat lagi untuk korupsi. Dan apabila mereka korupsi, takut mereka akan dimiskinkan. Dan kalau mereka dimiskinkan, kemana anak dan istrinya mengadu? Gue rasa sih itu ya guys. Kenapa RUU perampasan aset tidak terwujud sampai detik ini? Karena ada rasa takut dari para pejabat. Ya kan? Entah pejabat dari partai mana yang merasa takut kalau RUU perampasan aset itu dapat diwujudkan. Ya kan? Takut mereka akan dimiskinkan. Aduh. Mbok ya sadar gitu para pejabat. Kalian itu dipilih oleh rakyat. Seharusnya kalian itu mengabdi dan membantu dan mewakili apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalian itu bukan dipilih untuk korupsi. Kalian itu dipilih bukan untuk memperkaya diri. Kalian itu dipilih menjadi pejabat bukan untuk duduk-duduk saja. Tapi kalian itu dipilih untuk mengabdi, mewakili suara yang rakyat berikan kepada kalian. Namun ironisnya begitulah guys. Di Indonesia ini memang sudah sekian lama masalah korupsi itu sudah merajalela. Inilah penyakit negara yang membuat rakyat sengsara. Jadi, kalau negara ini mau makmur, mau damai, mau sejahtera, maka para pejabat yang dipilih rakyat harus bisa mewakili apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Jadi DPR dan pemerintah harus segera menuntaskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan rakyat. Jangan sampai tuntutan tersebut tidak diproses dan tidak terlaksana dan tidak diwujudkan. Kalau sampai tidak dapat diwujudkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan rakyat, maka negara ini sudah pasti guys akan berada di ambang kehancuran. Suara rakyat adalah suara tertinggi. Tanpa suara rakyat, mereka, para pejabat itu bukanlah siapa-siapa. Tanpa suara rakyat, mereka tidaklah dikenal. Jadi, buat para pejabat, janganlah kalian main-main lagi. Janganlah kalian cuma ketawa dan joget-joget, ya kan? Dan memperlihatkan diri kalian kalau diri kalian adalah pejabat yang hebat, pejabat yang kaya, pejabat yang wow. Kalian adalah pejabat tanpa suara rakyat. Kalian bukanlah siapa-siapa. Jadi kalian mesti tahu diri. Kalian adalah pembantu. Pembantu rakyat. Kalian adalah pengabdi. Membantu rakyat Indonesia agar dapat hidup sejahtera. Oke lah para sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komennya. Dan semoga kita akan selalu ada di dalam negara yang penuh dengan kesejukan, kedamaian, dan ketentraman, dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, aku pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita terus ditindak oleh pembunuh-pembunuh siswa SMA sana?
pemerintahan Prabowo Gibran kawan-kawan semua. Apakah kita akan terus diam-diam saja di sini kawan-kawan? Kita di sini berdiri bersama masyarakat semua. Kita bersatu, bukan karena kita mahasiswa, bukan karena kita pelajar, bukan karena kita masyarakat yang ingin bertindak atas suatu hal yang ingin didengar, bukan. Tapi kita di sini berdiri bersama karena kita sadar betapa bodohnya apa yang dilakukan orang di sana.